Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Produktivitas Perairan 5 Perikanan B beranggotakan 7 orang, yaitu Safa Jasmine Khairunnisa NPM 50, Muhammad Ismail Yusuf NPM 53, Gilbaran Muhammad Ramadhani NPM 60, Rifan Fahriansah NPM 75, dan Syahdarania Fawaz Zulkarnain NPM 77, Fidelia Fiona NPM 78. Kami di sini akan membahas tentang tingkat kesuburan dan status trofik perairan Waduk Saguling. Sebelum itu, mari kita bahas tentang Waduk Saguling. Waduk merupakan salah satu contoh perairan tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan berbagai macam tujuan, yaitu sebagai pencegah banjir, membangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya karamba, dan bahkan untuk kegiatan pariwisata. Waduk Saguling adalah waduk yang terletak di Kabupaten Bandung Barat pada ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Waduk ini terletak pada daerah yang topografinya terbentuk perbukitan dengan banyak sumber air yang berkontribusi untuk waduk. Waduk Saguling merupakan salah satu dari 3 waduk yang bendung aliran Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat selain Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata. Fungsi utamanya adalah untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Namun seiring perkembangan waktu, Waduk Saguling menyebabkan waduk memiliki fungsi majemuk sebagai pengendali banjir dan penampungan air sementara dari Sungai Citarum. Lalu fungsi KJA juga ada di Sungai Waduk Citarum, serta pengembangan pariwisata yang dapat menghasilkan keuntungan besar bagi masyarakat di sekitar waduk. Apa itu tingkat kesuburan? Tingkat kesuburan adalah suatu perairan yang dipengaruhi oleh kandungan unsur hara di dalamnya. Ketersediaan kandungan unsur hara, khusus nitrat dan fosfat, akan mempengaruhi populasi biota-biota perairan yang membutuhkan unsur hara sebagai bahan utama dalam kehidupannya, khususnya fitoplankton. Oleh karena itu, fitoplankton yang membutuhkan unsur hara untuk melangsungkan proses fotosintesis dengan baik, sehingga klorofil A dalam fitoplankton dapat dijadikan indikasi tingkat kesuburan dalam perairan. Menurut Effendi tahun 2003, kesuburan perairan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah oligotrofik, trofik, dan eutrofik. Oligotrofik adalah perairan dengan unsur hara dan produktivitas yang rendah. Eutrofik merupakan perairan dengan unsur hara yang tinggi tapi memiliki kecerahan kadar oksigen yang terlarut rendah. Sedangkan perairan oligotrofik adalah perairan yang merupakan peralihan antara oligotrofik dan eutrofik. Kondisi waduk Saguling berdasarkan beberapa parameter seperti total P, ortofosfat, kecerahan, klorofil A menunjukkan status kesuburan waduk Saguling adalah eutrofik hingga hipertrofik. Pendugaan ini menggunakan metode TSI. Berdasarkan kondisi di lapangan, status waduk Saguling lebih mendekati pada status eutrofik ringan sampai sedang dengan ciri-ciri menurut Carlson 1977. Menurut Suprabawati dan Swedi tahun 2010, status trofik perairan dapat diindikasikan sebagai kesuburan perairan yang berhubungan erat dengan kandungan klorofil fitoplankton. Semakin tinggi pasokan nutrien yang masuk ke dalam perairan, hal tersebut akan mengakibatkan dalam meningkatnya kesuburan perairan. Penggolongan status trofik meliputi hipertrofik, eutrofik, mesotrofik, dan oligotrofik serta distrofik. Menurut Welcome 2001, Wetzel 2001, dan Jurgensen 1980. Metode dalam mengukur status trofik perairan dengan cara TSI. TSI singkatan dari Trophic State Index. TSI merupakan dasar penentuan status trofik perubahan kesuburan perairan dengan menggunakan biomasa alga. Ini adalah metode yang sederhana, membutuhkan data yang sedikit dan umumnya mudah dipahami. Pendugaan biomasa juga dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap 3 parameter, yaitu klorofil A, kedalaman seksi, dan fosfat total.
nilai TSI berkisar 0 sampai 100 menurut Carlson 1977 dan dibagi menjadi sebagai berikut. Lalu ada metode kedua yaitu TRIX atau Trophic Index, dikembangkan oleh Floedir pada tahun 1908 untuk wilayah pesisir Emilia-Romagna dan digunakan oleh dalam undang-undang Italia untuk mengkarakterisasi trofik perairan pesisir. Tingkat kesuburan danau dapat diformulasikan dengan Trophic Index TRIX yang berdasarkan kepada keberadaan klorofil A, persentase oksigen terlarut jenuh, dan nutrien NP dengan skala nilai 0 sampai 10. Dengan nilai yang mendekati 10 mengindikasikan kondisi air yang cenderung eutrofik atau tinggi. Lalu metode yang digunakan metode TSI pada status trofik Waduk Saguling dapat disebutkan bahwa tingkat eutrofikasi berdasarkan metode TSI adalah stasiun 1 memiliki skor 85,61 hipertrofik, stasiun 2 Cicadas daerah KJA itu memiliki skor 86 sampai 86,95 hipertrofik dan stasiun 3 memiliki skor 91,27 hipertrofik. Berdasarkan grafik tersebut, tingkat trofik yang tertinggi ada di stasiun 3. Namun berdasarkan kondisi lapangan saat pengambilan contoh bulan November 2012 sampai Januari 2013, status trofik Waduk Saguling lebih mendekati pada status eutrofik ringan. Waduk ini meskipun pada beberapa stasiunnya memiliki kandungan yang hypertrofik. Dalam penelitiannya, status trofik Waduk Saguling berdasarkan indeks TRIX menurut Kaifad 1999 dalam Handayani 2005 mengkategorikan status trofik dari nilai TRIX lebih dari 6 hipertrofik, sementara 4 sampai 6 eutrofik dan 2 sampai 3 mesotrofik. Dan Waduk Saguling pada stasiun 1 sampai dengan stasiun 4 memiliki nilai TRIX 3,81 sampai 4,8. Dengan nilai TRIX tertinggi pada stasiun 1, kondisi nilai TRIX ini tinggi pada stasiun 1. Dengan nilai TRIX yang tertinggi pada stasiun 2, maka secara umum penelitian ini dilakukan pada bulan Juli dan Agustus dengan kisaran TRIX menunjukkan bahwa perairan Waduk Saguling saat ini dalam kondisi eutrofik. Oleh karena itu teman-teman, itulah sajian dari kelompok 5 tentang Waduk Saguling. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.